Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idham Sumirat, mahasiswa PPG dalam jabatan dengan nomor UKG 201800276406, NIM 1401022821, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Negeri Semarang kategori 2 tahun 2022. Pada video kali ini, untuk memenuhi uji kinerja praktik pembelajaran, saya akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 6 di tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1. Fokus pada muatan pelajaran IPA, materi tentang magnet. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan model Project Based Learning atau PJBL yang dikombinasikan dengan TGT atau Team Game Tournament. Nah, kemudian media pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan media berbasis augmented reality dan media real berupa media magnet. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba rapi-rapi ya. Konsentrasi dimulai. Sebelum mengawali kali ini, Pak Idham cek kehadiran dulu. Ada bangku yang masih kosong. Yang tidak masuk siapa anak-anak? Farid. Tadi lupa sudah izin Pak Idham WA di sini. Farid. Kenapa? Kenapa Mas Rizky? Sakit? Diare. Oh, masih diare. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Walaupun kita di sini keadaannya sehat, tidak salahnya untuk mendoakan teman kita yang mungkin sekarang sedang sakit, karena masih banyak orang-orang sakit ya sekarang ya. Karena bisa jaga kesehatan. Yuk, selanjutnya kita berdoa, mudah-mudahan diberikan kemudahan segala urusan. Dipimpin doa Mas Rizky. Baik awal maupun akhir. Oke anak-anak, kali ini temanya tentang wirausaha. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka. Apa kan anak-anak? Saya akan iringi dengan gitar kita. Yuk semuanya tolong berdiri. Siap? Ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa. Di sana
paling bagus sudah sampai tua ya. Karena dimanapun kita akan berada, kita akan selalu ingat di mana kampung halaman kita, dan juga harapannya kita bisa membanggakan kampung halaman kita. Tidak lain adalah Indonesia Raya. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pembelajaran di tema 5. Ya, tema 5 tentang apa anak-anak? Ada yang tahu? Kita sudah dibaca bukunya berarti ya. Nah, nanti ada bentuk dan sifatnya, kemudian ada bahasa Indonesia tentang teks formulir, dan juga ada materi IPS mengenai kerjasama Indonesia dan di dalam kancah ASEAN, khususnya di bidang ekonomi. Semangat! 2 kali semangat! 3 kali semangat! Tentang kerjasama yang ada di ASEAN, anak-anak masih ingat kerjasama apa? Coba ada yang mau? Pendidikan. Ya? Oh, tidak pendidikan. Politik. Oh, kerjasama di bidang politik ya. Kita coba nyanyikan lagunya ya, anak-anak. Kerjasama di ASEAN hanya saja rasanya. Mari kita pelajari agar kita jadi memiliki Yang keempat, bidang politik. Nah, beneran dari lagu itu anak-anak bisa nanti mengingat kembali tentang kerjasama di ASEAN khususnya. Kali ini kita akan bahas tentang bidang politik. Tujuannya dari 3 muatan tadi pelajaran yang Pak Idam sampaikan. Yang pertama, anak-anak nanti dapat mengetahui berkaitan dengan kerjasama di bidang ekonomi. Apa saja sih kerjasama di bidang ekonomi? Kemudian yang kedua, kaitannya masih peran Indonesia juga ya. Nanti anak-anak bisa membuat sebuah bagan atau peta konsep tentang kerjasama ekonomi khususnya peran Indonesia. Nah, materi tentang IPA, anak-anak akan mengetahui tentang magnet. Kemudian juga ada berkaitan dengan bentuknya, macam-macam magnet dan juga sifat-sifatnya. Dan terakhir untuk muatan bahasa Indonesia, anak-anak dapat mengetahui dan juga bisa membuat isian dari sebuah formulir. Nah, anak-anak sekalian, kaitannya dengan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apa ya dari muatan pelajaran yang akan kita pelajari? Kita berikan pada kita dulu. Berkaitan dengan kerjasama ekonomi. Apakah kalian yang di rumah, apakah kalian di rumah itu orang tuanya ada yang pengusaha atau wirausaha? Ada? Siapa di sini? Wirausaha apa? Berdagang. Apakah bisa menjualnya di luar negeri? Bisa. Pernah? Bisa. Pernah tidak tapi? Nah, di era sekarang ini kerjasama ASEAN, anak-anak nanti bisa menjualnya ke luar negeri. Itu namanya kegiatan ekspor. Sehingga nanti untungnya bisa berlipat-lipat. Nah, kemudian berkaitan dengan magnet, apakah kalian pernah menaiki kereta? Ada yang pernah naik kereta? Mas Rizky naik kereta di mana? Oh, di Jakarta. Sekarang ada teknologi kereta cepat. Dan itu ternyata menggunakan prinsip dari magnet, elektromagnet dan lain sebagainya. Dan juga nanti ketika anak-anak mendaftar di SMP, ada formulir, anak-anak bisa mengisi formulir dengan tepat. Siap ya? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Siap. Oke, anak-anak silakan bisa dibuka bukunya terlebih dahulu, tema 5. Kemudian untuk buku pendamping atau anak-anak yang menyebutnya LKS juga bisa dibuka. Yang sudah berkelompok. Tapi karena belum teracak, nanti Pak Idam akan bagi kelompok lagi. Ada yang kelihatan tidak suka nih, kita harus tidak boleh memilih-milih teman ya, karena kita bisa bekerja sama di sini. Oke, anak-anak bisa dibuka bukunya di halaman 5 tentang peran dan kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dalam kancah ASEAN. Silakan anak-anak bisa dibuka sembari Pak Idam nanti akan membagikan. Ini Pak Idam akan bagikan juga bahan ajar supaya nanti bisa disimak bersama peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi. Yuk, bisa disimak. Nah, tugasnya anak-anak dengan teman ya, 2 saja, 2 anak. Silakan anak-anak bisa membuat bagan ya, ataupun namanya peta konsep. Contohnya ada di halaman 5 seperti itu. Anak-anak bisa dibuat
anak-anak buat dalam peta konsepnya saja, dan juga bisa informasinya ada di situ. Ya, kita lanjut ya anak-anak. Jangan lupa untuk tidak harus digambar tapi dibuat bagan-bagan. Seperti contoh di halaman 5, dipersilahkan anak-anak bisa mencari informasi. Kegiatan pertama kali ini yaitu menemukan informasi. Kalau sudah ditebalkan boleh dihapus untuk pensilnya, nanti biar gambarnya jelas. 3, 2, 1, rame-rame ya. Tambah 1, tambah 2. Nah, ini tiba saja untuk presentasi, tetapi di tempat duduk saja. Indonesia. Oh iya, peran Indonesia. Ya, silakan. Indonesia berperan ekspor dan impor Ya, apalagi? sebagai pelaku kerjasama ekonomi. Oke. Terima kasih. Kita beri apresiasi Mas Hakim, tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hakim hebat. Terima Semangat. kasih Mas Hakim telah melaksanakan presentasinya. Luar biasa sekali ya. Kita latihan percaya diri walaupun belum tentu pekerjaan kita itu sempurna. Setidaknya kita berani untuk menyampaikan pendapat. Nanti dari teman yang lain bisa memberikan komentar. Tadi dari keempat apa yang disampaikan Mas Hakim, mulai dari Indonesia berperan di bidang ekonomi itu, mulai dari pelopor berdirinya AFTA, ada sebagai anggota kegiatan ekonomi, Indonesia juga melaksanakan ekspor dan impor dan lain sebagainya yang disampaikan oleh Mas Hakim. Kita selanjutnya akan membahas berkaitan dengan magnet. Apakah anak-anak itu mengetahui magnet? Adakah yang di rumah pernah melihat magnet itu di mana? Mas Waul, angkat tangan. Di mana melihat magnet? Oh, di rumah? Di bagian apa atau di mana magnetnya? Oh, di salon. Oh, sound system. Oh, speaker itu ya. Yang lain di mana? Lihat magnet. Berarti belum familiar ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang magnet, bentuk-bentuknya dan juga di sifat-sifatnya. Tapi Pak Idam akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Jadi 6 kelompok secara heterogen. Nanti berhitung 1, 2, 3 sampai 6. Kembali lagi ke 1. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan berkelompok. Pak Idam hitung sampai 10. Selanjutnya anak-anak, Pak Idam akan membagikan di sini panasan lagi dan juga tentang LKPD-nya. Sebelumnya anak-anak coba dibuat sebuah pertanyaan. Anak-anak membuat sebuah pertanyaan, mencari sebanyak-banyaknya tentang magnet. Apa itu magnet? Fungsinya untuk apa? Kemudian anak-anak nanti Pak Idam sajikan di sini ada bentuk-bentuk magnetnya, bisa dilihat menggunakan HP kalian dipindai. Nanti karena medianya ini adalah augmented reality, bisa di scan, kemudian nanti bentuknya objek 3 dimensi. Yang kedua berkaitan dengan sifat-sifat magnet. Nanti Pak Idam akan membagikan kit magnet ini. Tiap-tiap kelompok akan mendapatkan magnet. Untuk apa? Untuk mengetahui magnet yang sebetulnya seperti apa. Untuk langkah kerja sudah ada di sini semua. Mulai apa yang kalian lakukan dulu, kemudian langkah tahap kerjanya seperti apa, ada di lembar kerja ini semua. Siap anak-anak? Keluarannya anak-anak akan diminta untuk membuat sebuah reklame berupa poster atau infografis melalui platform Canva. Nah, anak-anak sudah dibawakan satu kelompok, setidaknya ada satu smartphone untuk bisa membuat infografis. Kerjanya tiap kelompok dapat satu. Silakan. Kelompok 4. Di sini ada kelompok 2. Oh, 3 ya. Di sini ada kelompok 2. Ini ya, satu-satu ya. Ini dulu ya. 1, 2. Nanti tampilannya kurang lebih seperti bukan ini magnet kopi yang disukai ini. Tampilannya kan ada 3 dimensi, ada selatan, utara, gitu kan? Nanti banyak bentuk-bentuknya seperti apa bisa dirangkum, bisa dibuat. Ada skemanya juga di sini lembar kerjanya. Nanti baru dibuat infografis utara selatan. Untuk magnet keping. Magnet keping. Oke, ini bentuknya besar nih, bisa kelihatan di sini bentuknya lingkaran. Asli. Ini ya, satu-satu ya. Ini dulu ya. 1, 2. Magnetnya hati-hati jangan sampai pecah atau hilang. Yang kedua. Nah,
Nah, sembari ada yang memindai media augmented reality-nya, ada juga yang dibagi untuk praktek berkaitan dengan sifat-sifatnya. Ya. Nah, ada alat tambahan yang Pak Idam bawa, yaitu berupa serbuk besi. Nah, ini ada serbuk besinya, Pak Idam taruh di kertas. Tapi hati-hati jangan sampai kotor ya. Ini. Kemudian petunjuk praktik ada bagian pertama dan ada bagian kedua. Yang pertama untuk memindai scan, nanti bentuk-bentuk dari magnet. Yang kedua berkaitan dengan sifat-sifat magnet. Langkah-langkahnya kalian bisa cermati dan bisa diisikan langsung di situ. Biru, ini merah, kutubnya berbeda ya, selatan utara, selatan utara, utara selatan. Kira-kira didekatkan apa yang terjadi? Apa? Tarik menarik, magnetnya akhirnya menempel kan? Langsung diisikan di situ. Di sini yang kosong-kosong, maka magnet yang satunya akan tarik menarik atau menempel. Langkah yang ketiga, magnet yang berbeda kutubnya. Contoh ya, langkah nomor 2, letakkan dua magnet yang sama kutubnya. Sama, berarti misal ini utara selatan, yang atas yang selatan ya. Ya, ini juga yang atas selatan, sama-sama. Kira-kira apa yang akan terjadi di magnetnya, terus kemudian dituliskan di sini di lembar kerjanya. Coba didekatkan Mas Rizky, apa yang akan terjadi? Tolak menolak, satunya malah jauh ya. Nah, tadi di sini ditulis tolak menolak. Yang nomor 3, sekarang kalau magnet yang berbeda. Ada kendala, tanyain Pak Idam ya. Nah, ini kan tadi sudah di scan nih. Kelihatan untuk media magnetnya seperti ini, bisa diperbesar atau disingkat. Ini kira-kira berarti magnet apa lihat ini? Ini bagian kutub apa ini? Kelihatannya bisa ya. Jadi agak dijauhkan dulu biar nanti kelihatan, atau diputer-puter juga bisa, silakan Mbak. Nah, diamati masing-masing dari medianya. Seperti itu ya. Ini secara real time. Di sini petunjuk untuk nomor 5-nya. Diletakkan. Kemudian bisa digerak-gerakan, geser-geserkan ya. Coba, wah, ternyata pastinya bisa bergerak ya Mas Fai. Coba dilihat, magnetnya kan dari panjang dari sini sampai sini. Coba dilihat di bawah. Ya betul ya. Pojoknya coba digerakkan lagi. Coba dilihat, yang paling banyak berkumpul di bagian mana? Di ujung. Di tengah ada tidak? Ada mungkin sedikit sekali ya. Berarti kekuatan magnet itu ada di bagian mana? Ujung-ujungnya. Padahal ujung magnet itu ada namanya apa? Selatan dan utara itu apa namanya? Kutub. Berarti sudah terjawab ya. Kekuatan magnet ada pada ujung-ujungnya. Oke, selamat melanjutkan untuk yang lain. Oke, waktu ya, terlalu lama, efisien, waktunya sudah selesai. Lanjut ya. Anak-anak sekalian, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Silakan sudah mulai, ada yang mau konsep, ada yang membaca di kanvas, ada yang juga membantu teman yang lain. Konsentrasi dimulai. Kembali berdiskusi kelompok, Pak Idam minta waktunya. Nanti di akhir sesi Pak Idam akan mengajak anak-anak evaluasi dengan cara kuis. Ya, masing-masing kelompok Pak Idam akan ajak untuk bermain kuis. Di sini ada lembaran. Ini namanya adalah contoh dari formulir. Nah, di bahan aja nanti anak-anak bisa simak formulir itu apa. Anak-anak dibuat untuk bisa mengisi ini. Formulir kuis kelas 6B Ceria. Nah, di sini ada kelompok, nama kelompoknya apa, ketua kelompoknya siapa, nama anggota kelompok, nanti di akhir bisa tanda tangan. Bisa diisi ya, sembari mengerjakan tugas dari pekerjaan di LKB ini. Silakan ini pada bagi. Ya.
tahan dulu untuk formulir. Setelah ini kita akan bermain kuis secara bersama-sama. Sudah? Ya, silakan. Setelah ini kita bisa lihat siapa yang sudah mengirim hasil karyanya. Kelompok 1. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan bisa memperhatikan teman kalian pada waktu presentasi di depan. Yang belum dikirim silakan dikirim di WA grup. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk presentasi di depan. Saya bantu tampilkan di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Untuk kelompok lain menyampaikan pendapat, silakan. Apa? Oh, ada kata yang tidak bagus. Oh, ini. Oh, ada yang tidak tepat ya penulisannya ya, typo, kurang huruf ya. Tapi keseluruhnya sudah bagus, sudah menautkan pengertian, sifat dan bentuk-bentuknya secara jelas. Oke, kita beri tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, satu hebat, semangat. Ya, terima kasih. Bisa ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 sifat-sifat atlet. 1. Hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitar. Atau masih ada yang perlu ditambahi dari kelompok 3? Sudah? Bagaimana? Bentuknya bagaimana? Oh, masih ada yang kurang. Harusnya tambah apa lagi, Mbak Cindy? Oh, silinder. Oke, terima kasih. Hebat dulu untuk kelompok 3. Tambah hebat. hebat, 3 hebat, semangat. Oke, kita ditutup kelompok 3. Nah, selanjutnya sesuai janji Pak Idam, kita akan melaksanakan kuis. Ya. Nah, tadi kan sudah mengisikan formulir ini anak-anak. Ada kelompok 1 kucing, kelompok 2 harimau, kelompok 3 tadi apa ya? Ayam. Silakan nanti permainannya atau kuisnya anak-anak sekalian per kelompok. Silakan nanti memencet bel ketika Pak Idam memberikan pertanyaan. Siap? Cek dulu kelompok 1 belnya bagaimana? Kelompok 2 belnya bagaimana? Kelompok 2 belnya bagaimana? Oh, kelompok 3 belnya bagaimana? Masa ayam bunyinya ayam. Konsentrasi dimulai. Kita tepuk beat dulu untuk semangat. Siap ya? Konsentrasi Dimulai. Beat 1, beat 2, beat 2. Coba kita ya. Beat 3. Digunakan untuk kompas adalah magnet yang berbentuk duit. Magnet jarum, betul atau salah? Betul. 1 poin kelompok 5, 100. Oke, konsentrasi dulu ya. Kamu usah. Contoh kerjasama ASEAN bidang ekonomi adalah mengadakan ekspor dan impor. Benar, 100. Pertanyaan selanjutnya, kutub magnet yang sejenis. Kutub magnet sejenis jika didekatkan akan tolak menolak 100. Oke, yang berbeda jenis jika didekatkan akan tarik menarik ya 100. Pada magnet terdapat gaya tarik menarik yang terkuat di kutub. Kutub magnet itu apa? Selatan dan utara 100. Kita lihat jumlahnya ya. Kelompok 1, 1, 2, 3, 400.
Kelompok 2 100. Kelompok 3 masih belum. Kelompok 4 belum. Kelompok 5 200. Kelompok 6 100. Jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Hebat untuk kelompok 1. Hebat, hebat. Satu hebat. Semangat. Ini namanya adalah teks formulir untuk mencari informasi. Ada bagian atas adalah kepalanya, bagian isi atau badannya, terakhir nanti tanda tangan itu ada pada bagian apa? Kita simpulkan, kita belajar apa saja pada kali ini. Oke ya, yang pertama, paling utama tadi, paling pertama materi tentang apa? Tentang apa? Indonesia. Oke, satu-satu ya. Peran Indonesia bidang Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi. Apa saja peran Indonesia itu? Perannya apa saja tadi? Iya, oh Indonesia berperan pada ekspor dan impor. Apa lagi? Pelaksana. Apa lagi? Oke, yang selanjutnya tentang yang muatan IPA, magnet. Pengertiannya apa? Benda yang dapat menarik benda lain. Tapi diingat, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Bentuk-bentuknya ada ya, silinder, ada kuda, jarum, lingkaran atau keping, terus ada yang cincin. Sifatnya masih ingat? Dua kutub, memiliki dua kutub. Apa lagi? Dapat memiliki gaya tarik. Kalau kutubnya bagaimana? Untuk Pak Ida mengecek ketercapaian materi pada pembelajaran kali ini, Pak Ida akan memberikan evaluasi. Silakan. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Setelah itu bisa dikumpulkan. Dikumpulkan. Satu kelompok kumpulkan saja dulu, terus kemudian Pak. Ya. Kelompok sana belum? Ini kan kaitannya dengan pembelajaran kali ini, harapannya nanti berdampak pada kehidupan kalian. Harapannya ketika nanti anak-anak sudah dewasa bisa berwirausaha, bisa mengetahui ternyata kita bisa kerjasama di antar negara ASEAN. Kita bisa menjual produk kita sampai ke negara asing, terutama negara anggota ASEAN, lebih dipermudah karena tidak ada biaya dan cukai yang memberatkan ataupun tidak ada pajak yang memberatkan. Karena kita mendukung masyarakat ekonomi ASEAN. Itu ya. Yang kedua, pemanfaatan magnet. Sekarang sudah ada kereta cepat yang memanfaatkan magnet. Kalau jalannya biasanya duduk sekarang bus. Saya bisa belajar ketika anak-anak bisa masuk pada industri nanti kereta cepat ataupun yang memanfaatkan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting juga manfaatnya, anaknya nanti sudah bisa mengisi formulir ya, akan mendaftar ke SMP atau MTS atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SD ini bisa, dan juga tidak asing lagi dengan yang namanya formulir. Oke, anak-anak sekalian, ada yang ingin ditanyakan belum Pak Idam tutup? Tidak ada. Kuasai materi ini, mudah-mudahan nanti bisa lebih berdampak pada kehidupan kalian. Selanjutnya, untuk menutup, kita akan menyanyikan lagu daerah pada bulan
Sampai jumpa di pembelajaran yang kedua, yaitu pada tema 5-1. Pada pembelajaran kedua nanti masih membahas tentang teks formulir dan juga ada pembelajaran berkaitan dengan magnet, sifat dan magnet dan lain sebagainya. Selamat untuk bisa mengikuti kegiatan di pembelajaran selanjutnya ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada kesempatan kali ini, kita tutup dengan bacaan doa. Mas Rizky mana bisa ditutup? Berdoa mulai. Pembacaan kali ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.